Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan para subscriber yang Bu Rosmi muliakan, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada materi PABP untuk materi hari ini, yaitu bab 2 mengenai meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Namun sebelum materi selanjutnya, Bu Rosmi harapkan silahkan mengisi daftar hadir di kolom komentar serta ikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai dengan selesai. Baiklah anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan para subscriber yang Bu Rosmi banggakan, seperti biasa materi sebelum dimulai, mari sama-sama berdoa kepada Allah. Kita memohon semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mari berdoa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban untuk nomor 1 yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul-Nya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian, kenapa kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah? Karena 1, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. 2, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3, memberikan informasi tentang sejarah orang-orang terdahulu. Kemudian, bagaimana cara berperilaku terhadap 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sikap kita terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran adalah mengimaninya. Dalam arti meyakini, membenarkan dan mempercayai sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut benar berisi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diganti dan disempurnakan oleh Al-Quran. Kemudian, bagaimana perilaku mulia yang muncul setelah mempelajari iman kepada kitab Allah?
Yang kesatu, selalu berusaha, tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaan dan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. 2. Selalu membaca dan melafalkan ayat yang ada pada kitab-kitabnya. 3. Selalu menjadikan kitab-kitab sebagai pedoman dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Dan ingat anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, keutamaan membaca Al-Quran adalah akan mendatangkan pahala dan kebaikan, memberikan derajat dan wibawa lebih baik, memperoleh rahmat dan perlindungan malaikat, hingga menghindarkan dari sesat dan celaka. Selanjutnya, bagaimana cara mengimani dan mencintai kitab-kitab Allah dengan baik dan benar? Yang pertama, mencintai Al-Quran dengan cara mempelajari isi Al-Quran. 2. Mencintai Al-Quran dengan cara selalu membaca Al-Quran dimanapun berada. 3. Mencintai Al-Quran dengan cara mengamalkan isi kandungan ayat Al-Quran. 4. Mencintai Al-Quran dengan cara berpedoman hidup dengan Al-Quran. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tangga cinta tertinggi. Capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dilihat dari perilakunya sehari-hari. Apakah perilakunya itu mencerminkan isi kandungan Al-Quran ataukah bertentangan dengannya? Seseorang yang mencintai Al-Quran pasti memiliki akhlak terpuji, karena akhlak terpuji adalah buah kecintaan dan keimanan terhadap Al-Quran. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, diceritakan bahwa sahabat Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab, "Bukankah engkau sering membaca Al-Quran?" Hisham menjawab, "Ya Aisyah," berkata, "akhlak Rasulullah adalah Al-Quran." Hadis ini menunjukkan bahwa puncak dari pengamalan Al-Quran dalam kehidupan adalah akhlak yang mulia. Sementara akhlak mulia adalah cerminan orang yang bertakwa. Hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia, dan ketakwaan ini dapat dibaca pada Quran surat Al-Baqarah dari ayat 2 sampai 4 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, itu anak-anak materi dan tugas hari ini. Dan tugas hari ini, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Jika sudah selesai, silahkan kalian kumpulkan itu buku di meja Bu Rosmi. Untuk soal nomor 1, perhatikan narasi berikut. Al-Quran bukan satu-satunya kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Sebelumnya ada Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi sekarang seorang mukmin,
umat Islam diwajibkan meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jelaskan bagaimana cara meyakininya. Soal yang kedua, perhatikan ilustrasi berikut. Aisyah, siswi kelas 8 SMP di daerahnya. Ia belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Kepada teman-temannya, Aisyah mengatakan bahwa yang penting adalah amal perbuatan dan akhlak mulia. Meskipun membaca Al-Quran tidak lancar, tapi setiap hari berbuat kebajikan. Bagi Aisyah itu sudah cukup. Bagaimana pendapatmu terhadap pandangan Aisyah? Soal yang ketiga, perhatikan narasi berikut ini. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Namun tidak hanya umat Islam yang meyakini kemurnian kitab sucinya. Umat agama lain juga memiliki keyakinan yang sama. Bagaimana caranya agar keyakinan yang berbeda tersebut dapat berjalan bersama secara harmonis? Nah, itu tugas kalian. Tolong dijawab. Jika selesai, silahkan dikumpulkan. Mudah-mudahan keberkahan, keberhasilan, dan juga kesuksesan selalu menyertai kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.